Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama, para asatidah yang sama-sama kita muliakan, bil khusus alim ulama setempat, yaitu Ayahanda Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Dan juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Haja Neneng Syarifah, dan selalu sehat, panjang umur. Dan juga Ibunda Haja Maimunah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dimudahkan urusannya, diwaskan rezekinya, anak keturunannya Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Juga kita semua yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, anak keturunan kita Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Ibu sekalian, alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan juga bisa duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih oleh Allah, dan Allah maafkan, ampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga kita semua selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, baru saya mendengar ada musibah yang dialami oleh Ananda dari Ibu Haja Maimunah, yaitu Ananda siapa Baji? Mustafa Kamal, yang baru saja mengalami kecelakaan, yang sekarang berada di rumah sakit rumah sakit mana? Jauh. Mudah-mudahan Ananda Mustafa Kamal Allah berikan segera kesembuhan. Ibundanya, ayahandanya, dan keluarganya berikan kesabaran oleh Allah atas ujian ini, dan mudah-mudahan tidak mengalami kecelakaan yang parah. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Iya, ya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Haji sehat nih, jangan panik. Insyaallah enggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Mustafa Kamal cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah jami'an syamilan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyati khususan Ananda Mustafa Kamal. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Fatihah yang kedua saya minta keikhlasan juga dari Ibu sekalian untuk mendoakan keponakan saya juga sama Bu, baru kecelakaan kemarin. Dan sekarang sedang menjalani pengobatan. Mudah-mudahan tidak sampai dioperasi karena alternatif ya Bu, nggak bisa jalan. Mudah-mudahan juga Anda Suwandi segera Allah berikan kesembuhan dan anak istrinya, keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi niyyati khususan Anda Suwandi. Bi barakatil Fatihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وعظم الفاتحة وببركة الفاتحة بالشفاعة الفاتحة وبمعززات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم ادفع عنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة شر الدنيا والشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعوهم في سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا الحمد rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian saya mohon maaf nih, mestinya hari ini Ustazah Yani ya. Tadi saya minta tuker karena kalau Senin depan sayanya mungkin harus ada persiapan dulu karena insya Allah kami berserta rombongan akan berangkat di hari Rabunya setelah pencoblosan. Kami ba'da maghrib harus segera ke bandara. Jadi untuk persiapan ya Bu ya, kalau Senin saya masih di luar, khawatirnya nggak ada persiapan untuk yang lain-lainnya. Jadi bahkan pengajian yang lain pun saya majukan untuk tawakufannya, karena ada di beberapa majelis salim yang memang pas sampai akhir bulan itu masih ada jadwal, 1 minggu kan penuh. Jadi saya majuin untuk yang tawakuf. Kalau di sini nanti tawakuf tanggal berapa? Tanggal 4 ya, tanggal 4. Ibu terlalu mepet enggak tuh? Terlalu mepet. Biasanya seminggu sebelum puasa. Ya saya terserah Bu ya, Bu Ketua aja. Kalau memang nanti terlalu mepet, walaupun saya nggak ada nggak apa-apa, Bu Haji, ya. Karena saya pulang itu tanggal 29 dan kalau tidak salah malam, 29 malam. Jadi mungkin saya nggak bisa 29 itu hari apa ya? 29 itu hari apa? Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya mudah-mudahan saya sehat. Ya kalau memang nanti mau penutupannya tawakufannya nanti, kalaupun tawakalnya lebih dipercepat juga masih saya ada di sana nggak masalah. Ya terserah kepada Ibu Ketua dan jamaah. Saya mas sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Yang padahal saya minta waktu itu ke travel, saya minta di awal Februari, tapi karena memang terbentur dengan adanya pemilu, jadi semua travel itu bahkan yang berangkatnya sebelum Februari itu mereka dipercepat untuk kepulangannya karena supaya bisa nyoblos semuanya. Jadi saya dapat jadwalnya itu tanggal 15. Jadi 14 malam saya sudah berangkat menuju bandara. Dan dari bandara internasional langsung ke transit di Dubai.
baru nanti langsung ke Madinah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya dari ibu sekalian, mudah-mudahan kami semua beserta rombongan diberikan kelancaran, keselamatan, dimudahkan semua ibadahnya karena pas saya berangkat itu udah masuk Sya'ban. Ceritanya katanya saya dengar cerita bahwa sekarang lagi sedang penuh karena mau menjelang bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Jadi lumayan di Madinah pernah di bulan Sya'ban itu kalau malam Jumat sampai nggak bisa masuk ke dalam. Kita waktu itu puasa pun buka puasanya sambil berdiri. Gak bisa masuk, keluar gak bisa, masuk gak bisa. Jadi sholatnya pun sebisanya untuk sujud dan rukuknya. Ya, doakan kami karena insya Allah kami bisa sholat Jumat di Madinah dan di Mekah. Jadi ngambil Jumaten. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan ibu semua yang hadir di sini dipanggil Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, saya kira hari ini salat tasbih makanya nggak mau kena. Tapi ternyata enggak. Jadi kita materinya apa? Ibu mau Quran apa mau tausiah aja. Tausiah aja. Ini masih di bulan Rajab ya, Bu ya. Ini masih ada, kita punya kesempatan satu malam istimewa di bulan Rajab. Yaitu di malam 27 Rajab. Kapan itu, Bu? Malam Khamis besok. Tanggal 8. 7 malam 8. Ini kan hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Rabu malam, ya malam Khamis, ya malam Khamis. Ibu siapin, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk kita dekat kepada Allah. Yang pertama kita tambahin amalan-amalan ibadah kita. Kemudian sodakoh kita di malam 27 Rajab. Dan banyakin doa minta ampun kepada Allah. Karena ini adalah bulannya bulan Allah yang mana Allah turunkan banyak rahmatnya di bulan Rajab ini. Dan tidak ada salahnya ketika saya menyampaikan karena udah 27 Rajab, 28, 29, 30. Ya, berarti hari Khamis, Jumat, Sabtu. 29 ya. Berarti 27 kan Khamis ya. 27, 28, 29 Khamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 1 hari Ahad itu masuk di bulan 1 Sya'ban. Ini kesempatan kita ketika kita awali dengan kita membersihkan badan kita. Ya, lahir kita bersihkan dengan banyak kita istighfar di bulan Rajab. Maka Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Masuk di bulan Sya'ban, amalan yang paling baik adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban itu adalah ada bulan yang namanya nisfu, pertengahan, ya Bu. Jadi kalau kita pengen puasa di nisfu Sya'ban, maka harus diawali. Yang pertama di awal Sya'ban kita puasa. Walaupun cuma 1 hari. Supaya apa? Supaya dapat nanti puasa nisfunya. Kalau dari awal kita belum pernah puasa, maka ketika nisfu kita tidak boleh puasa. Rugi, Bu, kalau nisfu gak puasa ya. Nah kebetulan kalau ibu misalkan, Ustazah saya gak bisa dari hari Minggu, tanggal 1-nya nggak bisa, maunya tanggal berapa? Di tanggal 2-nya Ustazah boleh nggak? Boleh. Hari Senin berarti. Tapi lebih baik dari tanggal 1. Senin, Selasa, Rabu. Ibu puasa. Tapi saya Khamisnya Ustazah kan biasa puasa Senin Khamis. Langsungin aja tuh sampai hari Khamis 4 hari. Ya. Karena nisfu itu adalah malam penentuan kita. Di saat malam nisfu Sya'ban diangkat semua amal kita untuk dilaporkan kepada Allah. Mudah-mudahan ketika dilaporkan amal kita dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, dalam keadaan kita puasa di bulan Sya'ban 13, 14, 15. Kemudian apa amalan yang kita lakukan ketika nisfu Sya'ban? Baca surah Yasin.
3 kali. Ya. Yang pertama minta apa, Bu? Minta diluaskan rizkinya oleh Allah. Minta diluaskan rizkinya, rizki ini rizki sehat. Rizki menjadi orang lapang hatinya. Rizki diberikan ketenangan oleh Allah. Rizki dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi rizki itu bukan hanya banyaknya uang. Banyaknya uang kalau Allah gak ngasih ketenangan di hati kita gak enak. Jadi minta apa? Menjadi orang yang lebih banyak bersyukur kepada Allah. Diberikan rizki hati yang lapang, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ketika rizki itu Allah berikan, rizki kita selalu bersyukur kepada Allah, maka semua apapun yang kita lakukan diberikan oleh Allah ketenangan. Kan gitu, Bu. Kalau kita kata lagi nih, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita diberikan rizki oleh Allah menjadi orang selalu bersyukur, maka rizki itu akan ditambahkan oleh Allah karena kesyukuran kita. Akhirnya kalau kitanya sudah syukur, ibu punya duit nggak punya duit, syukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini masih banyak nikmat yang kau berikan. Masih diberikan umur panjang, masih diberikan nafas oleh Allah, masih bisa diberikan melakukan aktivitas-aktivitas lain, masih bisa duduk di majelis ilmu. Ini rizki, Bu. Yang hari ini Ibu bisa duduk di majelis ilmu adalah rizki yang besar yang Allah berikan. Karena dengan rizki Allah berikan Ibu bisa duduk di majelis ilmu, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, Allah luaskan rizkinya. Rizki apa? Rizki Ibu bisa ketemu sama teman, rizki bisa Ibu ngobrol, rizki bisa Ibu menimba ilmu, rizki bisa berjabatan tangan. Karena orang yang berjabatan tangan sesama muslim akan berguguran dosa-dosanya sampai kapan? Sampai lepasnya tangan kita. Makanya kalau salaman jangan cuma begini, Bu. Biar nempel. Ya. Lamain. Biar apa? Dosanya banyak diampuni sama Allah. Karena selama tangan kita masih berpegangan, berjabat tangan dengan saudara-saudara kita, selama itu dosanya berguguran dari setiap celah-celah jari kita. Karena ada yang salaman cuma begini doang, maafin ya. Saya juga suka begitu, kalau nggak bisa salaman maafin ya, Bu, semuanya gitu ya. Karena saya nggak bisa semuanya. Walaupun saya sebenarnya kalau saya datangnya duluan saya akan salaman semua. Kalau datangnya belakangan nggak enak sama yang lainnya pada ngeliatin gitu kan, nggak enak. Jadi itu juga salah satu adab ketika kita di majelis. Jadi kalau ibu datang terlambat di majelis nggak usah disalamin semua tuh, yang deket aja. Itu adab dalam majelis. Kemudian di waktu malam nisfu Sya'ban, ketika kita membaca surah Yasin, ya ini dianjurkan kalau baca surah Yasin, tetapi tidak ada sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Ya itu bid'ah namanya. Tapi kalau nisfu puasa ini dilakukan oleh para ulama-ulama. Banyak ulama-ulama yang melakukan membaca Yasin sebanyak 3 kali di waktu malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kita minta apa, Bu? Dipanjangkan umur. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Itu Yasin yang pertama. Kita minta sama Allah dipanjangkan umur agar lebih taat kepada Allah. Buat apa panjang umur kalau maksiat kepada Allah, banyakin dosa. Lebih baik kalau memang panjang umurnya maksiat, banyak maksiat, lebih baik nggak usah dipanjangkan umur. Kan gitu, Bu? Kan nambahin dosa. Semakin tua semakin banyak dosanya, banyak maksiatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita membaca surah Yasin, minta sama Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah. Kemudian Yasin kedua minta apa, Bu? Minta rezeki yang banyak barokah. Ya.
Rizki walaupun banyak kalau nggak berkah, hidupnya nggak tenang, nggak akan merasa nyaman. Orang banyak hartanya, Bu, tapi Allah nggak ngasih ketenangan, nggak ngasih keberkahan dalam rizkinya, maka hidupnya nggak tenang, rasanya kurang mulu. Padahal kontrakannya udah banyak, mobilnya lebih dari 3, tapi bilangnya masih kurang aja. Kenapa? Nggak berkah rizkinya. Kurangnya dia bersyukur kepada Allah. Mungkin zakatnya yang kurang, yang dia makan bukan haknya, tapi hak siapa? Hak para fakir miskin, para du'afa, anak yatim yang dia tidak berikan. Maka rizkinya nggak berkah. Bukan hanya dengan uang yang banyak, rizki yang banyak, tetapi berkah yang kita minta sama Allah. Umurnya berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Ketika ditambah umurnya oleh Allah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rizkinya berkah, umurnya berkah, semakin tua semakin dia mendekat kepada Allah. Kemudian ada orang, ya Ibu, yang gampang nangis. Kenapa itu orang kayak begitu, Bu? Nah, bukan karena cengeng, karena Allah lebih dekat dengan dia. Kadang-kadang kan kita kalau ada orang ngomong tentang kematian aja kita nangis. Bukan cengeng, bukan. Hatinya tepat tersentuh ketika mendengar hal-hal kebaikan. Orang yang selalu banyak mengingat dosanya di hadapan Allah itulah orang yang paling disayang oleh Allah. Ketika kita ingat dosa kita, kita nangis. Emang dasar cengeng aja sih kamu mah, nangis mulu katanya. Bukan, ingat ya Allah, bagaimana nanti saya menghadap Allah. Malu. Takut Allah tidak memandang kita dengan rahmatnya Allah. Maka kita sering nangis sendiri, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya ini banyak maksiat kepadamu ya Allah. Jangan kau biarkan hamba dengan tidak mendapatkan ampunanmu ya Rabb. Maafkan saya, ampuni saya ya Allah. Pandang saya dengan rahmatmu ya Allah. Ketika kami menghadapmu ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk bisa memandang Rasulullah dengan telah mendapatkan ampunanmu ya Allah. Bagaimana malunya kita ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kita penuh dengan dosa. Makanya di setiap salat kita, kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang selalu kita minta kepada Allah, agar Allah jangan mengembalikan hati kita ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah. Dan jangan sampai Allah tidak mengampuni kita, tidak merahmati kita. Karena orang yang tidak dapat ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang yang khasirin, orang yang rugi. Maka di bulan Rajab ini di samping istighfar yang biasa kita baca, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, baca sayyidul istighfar. Jangan cuma baca 3-11 kali, lebih dari itu. Ya, baca sayyidul istighfar. Dengan kita sering membaca sayyidul istighfar, sering kita membaca istighfar kepada Allah di bulan ini, insyaallah Allah akan maafkan kesalahan. Kemudian di malam nisfu Sya'ban kita minta sama Allah agar apa? Ditetapkan iman Islam kita. Orang yang meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman Islamnya, kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Karena ketika kita wafat, kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mati kita su'ul khatimah. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Setiap salat kita minta kepada Allah, ya Allah, Allah makhtim lana
bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Kalau nggak bisa doanya itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan aku berlindung padamu dari su'ul khatimah. Bagaimana untuk kita bisa husnul khatimah? Dekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang husnul khatimah itu wafatnya ketika dia sedang salat, itu husnul khatimah. Ketika kita di majlis, nih Bu, kita di majlis kemudian dipanggil oleh Allah, itu pasti husnul khatimah. Kira-kira Ibu siap gak kalau dipanggil sama Allah dari waktu ngaji? Siap gak siap? Harus siap ya Bu. Kenapa? Orang yang wafat di majlis selain husnul khatimah, dia adalah syahid. Syahid. Syahidnya apa? Karena kita dalam keadaan fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', kata Rasulullah. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dalam keadaan syahid fi sabilillah, di jalan Allah, maka wafatnya syahid. Syahid dan husnul khatimah. Ini wafat yang kita harapkan. Ini setiap orang yang beriman pasti mengharapkan wafatnya husnul khatimah. Karena ada orang yang wafatnya lagi dia sujud, Masya Allah, itu yang luar biasa. Apalagi wafatnya di hari Jumat. Hari Jumat itu orang yang wafatnya hari Jumat tidak akan ditanya kubur. Bukan berarti selamanya, enggak. Besok baru dia ditanya. Satu hari itu hari Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, Sayyidul Mubarak. Maka yang wafat yang hari Jumat enggak ditanya. Kan kalau wafat yang hari lain kan begitu 7 langkah orang yang mengantarkan baru bangun dia. Dibangunkan sama malaikat, ada yang bilang dibangunkan, ada yang bilang bangun sendiri. Dan itu langsung ditanya. Tetapi orang yang wafatnya hari Jumat maka enggak ditanya. Didiemin aja sama malaikat. Nanyanya kapan besok. Tapi kalau orang wafatnya syahid kagak ditanya Bu. Kalau wafatnya syahid gak ditanya. Gak ada pertanyaan kubur dia. Udah dia diberikan oleh Allah taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Tuh. Jadi makanya jangan malas duduk majelis ilmu ya Bu. Biar kata kakinya lagi sakit-sakit dikit mah wajar lah. Ya. Kubu Dasima tuh nggak pernah saya lihat dia pakai tongkat ya, Masya Allah. Ini luar biasa, nikmat yang luar biasa. Jangan cuma baru sakit kepala dikit doang. Kenapa masuk? Sakit kepala banget sudah. Jadi saya nggak bisa masuk. Padahal mah kalau masih bisa jalan mah, ya, jalan aja. Kalaupun misal di tengah jalan ibu plek jatuh meninggal, syahid, husnul khatimah tuh. Ya. Orang tuh berebut pengen mati husnul khatimah dan syahid. Syahid itu pilihan Bu. Syahid itu kita sendiri yang milih. Kita pengen mati syahid, ayo ke majelis ilmu. Karena sekarang perang gak ada. Kecuali ibu kesana ke Palestina. Ibu ngangkat senjata juga gak kuat. Emang kuat ibu bawa senjata? Gede-gede Bu. Orang Palestina gede-gede lah, kita kecil-kecil begini. Belum mengangkat, baru mau ngangkat jatuh malah. Ngerepotin orang Palestina. Ya, syahid kita kan jauh kalau pengen perang. Syahid kita adalah melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu apa? Nafsu males. Perkara ibu di majelis salim mengantuk-ngantuk enggak masalah. Pahala. Ya. Ketika ibu lagi baca Quran, ketika ibu lagi wiridan, tidur enggak masalah, biarin Bu, enggak usah. Itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa orang yang berzikir itu diberikan ketenangan hatinya oleh Allah. Kalau orang enggak tenang hatinya enggak bakalan bisa tidur. Coba ibu di rumah, biar kata ngantuk, ya hatinya enggak tenang, enggak bisa tidur. Kadang-kadang tengah malam terbangun karena kepikiran lagi tidur aja mikir tuh. Ya Allah, akhirnya apa? Kebangun enggak bisa tidur.
Maka ketika kita tidur ada nikmat dari Allah. Ya. Ibu bisa tidur di majelis itu nikmat dari Allah. Makanya kalau ibu lagi pikirannya bete atau lagi sumpah, ibu pergi ke majelis taklim. Pasti tidur. Kenapa? Tenang pikirannya. Dikipasin, itu setan apa? Meniup. Tapi nggak jujur ibu, kalau di majelis itu hati kita tenang, nggak mikirin. Nggak mikirin ibu, walaupun misalkan lagi punya utang, nggak mikirin itu lagi di majelis. Lagi ngaji, ngapain mikirin utang? Ya. Itulah keistimewaannya orang di majelis ilmu, diberikan ketenangan oleh Allah. Allah yang ngasih ketenangan hati kita, Bu. Makanya kalau kita pengen hatinya tenang, banyak zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Apa saja yang bikin ibu tenang. Mau baca tasbih, mau baca tahlil, mau baca tahmid, mau baca takbir, baca sholawat, silakan. Tapi baca sholawat itu adalah memberikan solusi jalan keluar. Setiap kita ada masalah apapun yang kita hadapi, banyakin baca sholawat kepada Rasulullah. Maka Allah akan berikan kemudahan jalannya. Ibu lagi ruwet hatinya, sumpah pikirannya, mikirin ya Allah gimana bayar listrik bulan depan, belum pegang duit. Mana sekarang beras naik terus setiap hari ya Allah. Gak usah ibu begitu ada orang yang ngasih sembako, suruh milihnya nomor ini dikasih sembako 1 karung, ibu mau. Orang lagi beras lagi naik, gitu ya. Jangan, tapi kalau yang gitu mah, itu namanya menjual harga diri kita, harga iman kita dengan beras. Dia ngaman uang cepek, ya cepek cuma sehari habis. Bertanggung jawabannya di hadapan Allah berat. Kemudian ibu sekalian yang rahmati Allah, ketika malam nisfu Sya'ban, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, qum. Wahai Muhammad, bangun. Sallu, salatlah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, malam apa ini? Sehingga engkau wahai Jibril menyuruh aku untuk bangun dan salat. Ya Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah membuka pintu-pintu langit dan Allah menumpahkan rahmatnya sebanyak 300 rahmat Allah turunkan. Maka saat Rasulullah mendengar itu dari malaikat Jibril, Rasulullah mengenakan bajunya. Kemudian Rasulullah keluar. Kalau ibu mah nggak usah keluar, dalam aja. Rasulullah keluar. Kemana ibu? Rasulullah keluarnya ke Baqi, ke makam Baqi. Karena rumah Rasulullah dekat dengan kuburan, dengan makam Baqi. Yang sekarang jadi raudhah itu adalah antara mimbar dan rumahku adalah raudhah. Ya. Maka saat itu Rasulullah keluar. Rasulullah keluar untuk ke Baqi. Kemudian Rasulullah sholat, mengangkat tangan Rasulullah untuk apa? Berdoa untuk siapa? Bukan untuk diri Rasulullah, bukan untuk anak-anaknya Rasulullah saja, tetapi Rasulullah berdoa untuk umatnya, termasuk kita. Kita ini adalah umat yang dirindukan Rasulullah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, lalu saya ini siapa? Kalau Rasulullah merindukan aku, merindu kepada umatku. Kata sahabatnya jadi iri. Ya Rasul, saya kan umatmu ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah, kamu adalah sahabatku. Para ashabir Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah. Sedangkan umatku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, mereka yang belum pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka selalu bersolawat kepadaku dan menyebut-nyebut namaku.
itulah umatku yang selalu aku rindukan. Mudah-mudahan kita salah satu umat Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah. Seberapa banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke Baqi, kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang lama. Apa doa Rasulullah, Bu? Ada yang tahu doanya Rasulullah ketika sujud di malam nisfu? Rasulullah sujud dengan sujud yang lama. Salah satu doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Itu salah satu doa Rasulullah ketika Rasulullah sujud. Saya begitu baca doa ini, saya baca dalam salah satu kitab, ya Allah, Rasulullah yang tidak punya dosa, yang Rasulullah tidak mungkin mendapatkan azab dari Allah, tapi Rasulullah masih berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabmu. Yang Rasulullah enggak mungkin Rasulullah diazab oleh Allah. Karena kuncinya surga, kunci pintunya surga aja Rasulullah yang pegang. Ini orang yang tidak akan mendapatkan azab Allah masih meminta kepada Allah agar dijauhkan dari azab Allah. Apalagi kita. Dosa kita yang banyak. Segambreng dosa kita. Terkadang sujud kita sebentar. Ya, Bu. Waktu sujud kita enggak minta, ya Allah, jauhkan hamba ya Allah dari azab-Mu ya Allah. Sujudnya kita aja kayak sujud capung cebok. Cuma cek bangun. Rasulullah sujudnya lama. Padahal surga udah jadi jaminan Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah min iqabika, dari azabmu ya Allah. Nih Ibu kalau nggak hafal doanya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya, waktu salat di malam nisfu Sya'ban, salat sunnah kita, minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari azabmu, wasakhatika, dari kemarahanmu, agar kita tidak mendapatkan marahnya Allah. Bagaimana Allah marah kepada kita? Ketika kita banyak membangkang kepada perintah-perintah Allah. Kalau orang dapat azab Allah, marahnya Allah, maka Allah tidak akan melihat dia nanti di akhirat. Allah akan palingkan mukanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan aku tidak bisa memujimu ya Allah dengan pujian yang banyak seperti engkau memuji dirimu sendiri sampai kau merasa ridho ya Allah. Itu waktu kita sujud tuh, Bu. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jangan diucapin ya, dalam hati. Karena kalau pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Kan sholat itu semua pakai bahasa Arab semua. Nggak ada pakai bahasa Jawa. Allah singkang gede rokok. Jadi gitu, nggak boleh. Kalau katanya karena orang Padang Allah nan gadang, nggak ada. Semua sama Allahu Akbar. Ya. Maka ketika sholat kita, doa kita dalam sholat cukup dalam hati. Jangan diucapkan kalau memang kita nggak bisa melafazkan bahasa Arabnya. Hanya kalau tadi saya kasih ibunya nggak hafal ustazah, dia pakai bahasa Indonesia aja, ya. Tapi di dalam hati jangan diucapkan. Maka ketika kita sholat di malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah kita, kan sholat witirnya udah pernah saya sampaikan. Kalau witirnya biasa berapa Ibu witirnya? 3. Ada yang 1.
3. 2 sama 1 jadi 3 ya. Maka di malam nisfu Sya'ban tambahin. Jadi 11 rakaat. Pelan-pelan aja Bu. Sudah banyak 11 mah pelan-pelan. 2 2 2 2 2 2 1 atau 2 2 2 2 3. Tuh ya. Habis sholat Isya tuh. Kenapa harus habis sholat Isya? Khawatir malam gak bangun. Ya, karena orang yang sudah witir sebelum tidur itu kalau dia malam gak bangun tahajud itu sudah dianggap orang yang sudah tahajud. Bukan berarti ibu udah sholat witir begitu dibangunin sama Allah, udah kan udah witir inilah. Enggak. Orang yang sering terbangun di waktu malam itu karena apa? Allah ingin dia dekat dengan Allah. Bersyukur ibu kalau malam gak bisa tidur. Karena apa? Allah pengen kita dekat dengan Allah. Jarang orang yang bisa bangun malam. Bangun-bangun kadang-kadang begitu Allahu Akbar. Nah, itu kan baru bangun. Akhirnya apa? Keburu-buru sholatnya. Sholat wudunya gak keburu karena harus sholat fajar. Karena kita mandinya aja setengah jam, ya kan? Kita kurang lebih segitulah kita mandi. Karena Pak jalan kita pelan-pelan. Kalau dulu sih mandi muda mah Bu, saya juga jalannya cepet. Sekarang mah nggak bisa cepet-cepet. Apalagi kalau yang suka siap bangun tidur harus buang air besar, lama lagi. Kalau bangunnya pas adzan, udah keteter waktunya. Jadi paling enggak 1 jam sebelum waktu subuh sudah bangun. Jangan waktu adzan baru bangun, udah gelagapan. Ya. Kemudian kita isi di bulan Sya'ban itu dengan amal-amal soleh kita, terutama sebelum nisfu Sya'ban. Ya. Sebelum nisfu Sya'ban. Karena nanti pas nisfu amalan kita dibawa diangkat sama malaikat, dilaporin ke Allah. Waktu Rajabnya udah diampunin dosanya sama Allah. Begitu nisfu Sya'ban dia banyak ibadahnya, banyak sholawatnya kepada Rasulullah. Maka di bulan Ramadannya tinggal enak metiknya, dimudahin semua sama Allah. Sholat tarawihnya nggak berat lagi, nggak nyari imamnya yang cepet. Kalau imamnya agak lambat juga nggak ngedumel. Ya mau sholat nanya imamnya siapa. Kalau yang imamnya aduh itu males lama dia kalau sholat. Ini mas sekarang mah jangan begitu. Masa dari muda sampai tua mau begitu mulu. Kalau nggak kuat ibu duduk, nggak apa-apa. Kita banyak tuh orang-orang di Arab itu Bu, biar sampai tua renta itu dia nggak mau ninggalin sholat berjamaah, pakai bangku, nggak masalah Bu. Yang masalah itu kalau ibu duduk di bangku aja nggak sholat, itu masalah. Ya, jadi kalau sholat ambil duduk nggak masalah. Yang bermasalah kalau cuma duduk doang kagak sholat, itu masalah. Ibu sholat sambil belonjor nggak masalah. Yang masalah belonjor doang nggak sholat. Masalah. Belonjor aja kagak sholat, itu masalah tuh namanya. Ya. Jadi jangan untuk tahun ini jangan nyari imamnya yang cepat. Kalau imamnya yang lambat kagak jadi sholatnya. Yang rugi siapa? Kata imam masa bodoh amat. Yang rugi sendiri. Kan gitu. Ramadan itu cuma setahun sekali. Sholat tarawih itu cuma 1 tahun sekali. Nggak ketemu lagi takutnya. Kalau tahun ini misalkan ibu sholat tarawihnya masih nyari-nyari yang cepat, yang ada ibu kejongkok. Kita kan udah tua, dari yang lambatan dikit
Kalau imamnya agak panjangan suratnya, ibu jangan ngedumel. Buat apa surat ngedumel? Nah, nggak dapat pahala, ngedumel aja Pak, dosa. Tuh, ya, jangan Bu. Kita sholat di rumah mah nggak mampu sendiri. Kalau sholatnya berjamaah, imam makmum mah tenang Bu. Ya, jadi makmum mah tenang, cuma dengerin doang. Yang mikir itu siapa? Imam. Takut bacaannya salah, takut hafalannya nggak bener, karena yang dibaca suratnya agak panjang. Mending kalau bacanya suratnya kul melulu mah, kan ada imam yang suratnya panjang. Jadi imam makmum mah tinggal ngikut doang, amin ngikut udah. Jadi jangan cari imam yang pendek-pendek terus. Udah mah imamnya bacaannya pendek 11 rakaat lagi. Ini paling getol banget dah emak-emak. Ini kayak sholatnya bocah. Kalau bocah kan gitu Bu. Kalau anak kecil itu yang penting waladhdallin amin, Allahu Akbar. Aduh. Ini kadang-kadang, tapi bukan di sini, bukan sono. Sama. Oh, sama. Tapi enggak, udah ngaji mah ya. Insya Allah. Jangan sampai terawih kita cuma nceluk-nceluk doang gitu Bu. Nggak ada nilai pahalanya. Karena tumaninanya nggak ada. Duduk maji. Duduk nggak apa-apa sholatnya. Makanya siap. Kan ada bangku yang ada kayak buat pegangan kita juga ya Bu yang. Bu, pahalanya kalau sholatnya berjamaah, nih, kalau sholat sendiri, ya, khusyuk sholat kita diterima, nggak khusyuk kan? Tapi kalau sholat berjamaah, andaikan imamnya nggak khusyuk, tapi ada makmumnya yang khusyuk, maka semuanya termasuk orang-orang yang khusyuk salatnya. Tuh, berjamaah. Kalau sendiri, ya lupa sendiri. Kan gitu. Kalau berjamaah imamnya misalkan ada yang lupa, kan ada yang ngingetin. Salat berjamaah itu Bu, kalau dalam berjamaah itu satu saja ada yang khusyuk salatnya, maka lainnya semua diterima. Kalau kitanya nggak khusyuk, satu saja. Kalau nggak semuanya ustazah nggak ada yang khusyuk, pasti ada yang khusyuk. Kalau semuanya juga nggak ada yang khusyuk, tetap diterima sholatnya karena berjamaahnya itu. Tuh. Kalau di rumah kan ibu mikirin, habis ini saya hafalannya apa ya? Cumannya kuliah makuluh melulu hafalnya. Dari rakaat pertama sampai 20 rakaat kuliah makuluh aja. Kama inna a'tayna kal kautsar. Dah kata malaikat gimana nyatetnya kuluh mulu sama kuliah katanya. Gak ada yang panjang-panjangan amat dikitan. Nah kalau berjamaah kan enggak. Ya, ada mulai dari surat At-Takatsur, ada yang mulai dari surat An-Naba sampai selesai 1 juz. Enggak 1 juz malam itu juga, enggak Bu. An-Naba dipakai untuk 2 kali gitu misalkan. Ada yang dimulai dari surat Al-Baqarah, walaupun nggak sampai selesai Al-Baqarahnya bisa-bisa pingsan ibu. Begitu assalamualaikum, imamnya tinggal sendiri doang salatnya. Makmumnya udah pulang semua. Ya. Kalau di rumah ibu nggak ada jaminan sholat kitanya diterima tuh taraweh. Tapi kalau berjamaah pasti diterimanya, insya Allah. Karena al-jama'atul barokah. Berjamaah itu bawa keberkahan. Pahalanya aja 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Sholat sendiri mah atuh pahalanya. Itu doang. Tapi kalau orang berjamaah pahalanya banyak. Pahala berjalannya dari rumah untuk ke masjid atau musola untuk berjamaah. Nilai pahalanya 1 langkah 1 kebaikan. Tapi ingat, kalau udah nyampe masjid, nyampe musola, jangan Kami dulu pernah belajar hadisnya. Orang yang berbicara di dalam masjid
tentang urusan-urusan dunia, maka ahbatallahu amaluhu sab'ina sana, maka dihapus pahala kebaikan, amal kebaikannya selama berapa? 70 tahun. Nggak dapat apa-apa dong. Makanya niatin dari rumah ke masjid, ke musola untuk itikaf. Kalau orang itikaf kan nggak ngomong, begitu ngomong batal itikafnya, harus niat lagi. Nah ini mah kadang-kadang emak-emak begitu sholat, selesai sholat imamnya masih wiridan, nih mau doa, ini ngobrol. Apalagi kalau udah mulai itu udah selesai sholat, kemudian doa mau sholat witir kan ada kultum, udah siap dia badannya balik ngobrol sama sebelah. Kalau enggak mama tidur-tiduran. Ini mah di sono. Saya kan nggak tahu di sini mah. Ya, jangan ibu. Ketika kita udah selesai sholat, dengarkan itu sama nuntut ilmu tuh. Pahala nuntut ilmunya dapat, pahala sholat tarawihnya dapat, pahala berjamaahnya dapat 27 kali lipat. Karena Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitu juga dosanya, ketika melakukan dosa berlipat ganda dosanya. Jadi seimbang, bukan pahala aja dilipat gandakan, tetapi ketika kita berbuat dosa dilipat gandakan dosanya. Makanya jangan sekali-kali di bulan Ramadan berbuat dosa. Bahkan pendapat Imam Hanafi, Bu, mazhab Hanafiyah mengatakan kalau orang puasa tapi puasanya cuman al-ju' wal 'atash, puasa lapar doang sama haus, mulutnya enggak puasa, ribanya enggak puasa, matanya enggak puasa, kakinya kagak puasa, badannya enggak puasa. Emang badan harus puasa? Harus puasa. Badan kita nih Bu harus puasa. Ibu jangan karena puasa gerah keluar kagak pakai baju. Pakai BH bidadari. Masih ada kan bidadari sekarang Bu? Kalau dulu orang kampung pakai BH bidadari Bu. Pakai kain segini keluar dia pakai BH bidadari. Dulu mah setannya kagak banyak. Dulu mah biar kata lihat kayak begituan gak nafsu. Sekarang ibu coba aja biar kata nenek-nenek, pakai dah ibu keluar pakai BH bidadari. Ya, yang masih maaf, ini masih montok. Ini ada anak laki-laki masih bujangan, itu nenek-nenek montok juga tuh boleh katanya. Nanya dah besok-besok, masih punya suami gak? Kagak. Mau gue samperin dah. Tuh sekarang mah Bu, setannya sekarang mah lebih ganas. Kalau dulu kagak. Anak sekarang coba deh Bu, anak TK aja TK, suruh keluar kagak pakai baju. Tuh udah TK pakai singlet doang sama sempaknya, kagak bakalan mau. Lah kita mah dulu saya udah SD Bu, hujan-hujanan cuma pakai kaos dalam doang sama celana enggak apa-apa. Iya zaman dulu mah setannya kagak banyak kayak sekarang. Sekarang mah setannya setan milenial. Ya, makanya sekarang mah tarawih juga tarawihnya setannya milenial. Bukan hanya nenek-nenek, emak-emak yang sholatnya pengen cari imam yang cepet. Bukan anak muda doang. Emak-emak sama. Kalau dulu mah enggak Bu. Emak-emak kita mah dulu kalau sholat tarawih itu Masya Allah, malah banyakan emak-emak. Kalau sekarang emak-emak sama anak muda sama nilainya 11-12. Orang nyarinya juga yang cepet. Itu kalau imamnya yang lambat-lambat tuh nggak laku Bu. Kalau di sini, bukan di sini, di sono. Besok-besok jangan ya Bu ya, cari yang agak panjangan sholatnya. Jangan nyari yang 11 yang cepet lagi. Saya pernah Bu
waktu saya punya anak hamil anak ketiga. Saya lagi hamil. Enggak tahu saya hamil saya 7 bulan apa 8 bulan lah. Saya pengen sholat taraweh. Sholat saya taraweh. Biasanya sholat di rumah tapi saya pengen taraweh. Sholatlah saya taraweh, Bu. Begitu sholat saya taraweh, biasa dari awal udah awal mah biasalah kalau Fatihahnya agak cepetan dikit. Begitu baca surat aman nih. Saya bilang dalam hati aman. Karena surat waktu Fatihahnya agak cepat ya Allah dhalin amin, kan? Begitu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim aman, berarti saya bisa baca surat Fatihah. Ternyata cuma alif lam mim doang, Bu. Alif lam mim Allahu akbar. Aduh, mana orang lagi hamil. Kalau orang hamil mah Bu bangun aja susah. Hamilnya udah gede. Kata saya besok saya nggak mau tarawih lagi lah. Nggak kuat saya ngimbanginnya, nggak kuat, Bu. Cuma satu ayat alif lam mim. Masih mendingan kalau suratnya surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Masih agak mendingan panjang. Lah ini mah alif lam mim doang. Alif lam mim Allahu akbar. Bismillah aja saya belum kelar. Ini kebangetan ini imamnya. Saking udah mau cepet sholatnya, baca ayatnya cuman satu ayat, itu pun alif lam mim. Kalau Al-Ikhlas masih mendingan. 4 ayat ini alif lam mim doang, Bu. Jadi saya ya Allah mana saya lagi hamil, nggak kuat saya sholatnya. Besok saya nggak mau sholat lagi. Akhirnya kalau sholat di rumah santai. Ya namanya kita hamil kan duduk dulu. Karena tarawih itu adalah salat yang dilakukan dengan santai. Dengan apa ya Bu ya? Pelan. Itu tarawih. Ini kalau di sini salat Masya Allah tabarakallah. Kadang ada salat tarawih cuma 10 menit. Udah selesai. Ini bukan salat main-main doang. Kalau kata saya bilang main-main doang. Karena tumaninanya nggak dipakai. Ini biasanya anak-anak kecil tuh demen tuh yang begitu tuh. Jadi kalau ibu pengen demen yang begitu berarti sama anak kecil. Ya, mudah-mudahan tahun ini mah kita memperbaiki sholat kita, tarawih kita, agar apa kita nggak tahu tahun depan ketemu nggak kita dengan Ramadan. Ya, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir, sehingga apa kita sungguh-sungguh dalam tadarusnya, sungguh-sungguh dalam ibadah qiyamul lailnya ditingkatkan. Bangun malam jam 2 bukan buru-buru masak, sholat dulu baru masak. Kalau sholat dulu ustazah mikirin masak. Aduh nanti masak apa lagi, saat Allahu Akbar. Aduh ada apa ya di kulkas ya, masak apa ini? Kayaknya ada sayur bayam, enaknya diapain bayamnya? Ditumis apa sayur bening? Sami Allahu liman hamidah. Sampai selesai, tapi enaknya ditumis dioseng-oseng ya pakai ini. Akhirnya sholatnya dari awal sampai akhir ingat masakan sayur bayam, padahal mah tibang bayam. Akhirnya nilai sholat kitanya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi karena di dalam Ramadan itu sendiri semua pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Dan ada satu amalan di bulan Ramadan itu yang membuat surga sangat rindu kepada 4 orang yang di bulan Ramadan apabila melakukan ini adalah dirindukan oleh surga. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Al-jannatu mushtaqatun li arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 hal. Yang pertama yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran. Ya. Kalau di hari-hari biasa kita 1 juz misal. Maka di bulan Ramadan lebihin 2 atau 3 juz sehari. Insya Allah. Kalau sehari 3 juz kan 10 hari udah hatam. Dan gitu. Gak masak, Ustaz, masak dong, masak kan sore. Masak kan habis zuhur. Ya Bu, masaknya masak apa sih? Paling juga kita bikin bubur. Sekarang udah banyak yang jualan, adalah beli aja.
Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surga nih. Surga itu rindu kepada 4 orang ini. Yang kedua, wahifdzil lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Bukan batal puasanya. Selama ibu nggak makan dan minum nggak batal puasanya. Cuman pahala puasanya yang nggak ada. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi, orang yang puasanya cuman nahan lapar dan haus doang, ghibahnya masih, kemudian nonton halo selebritinya, nonton siletnya, nonton gosipnya masih, maka ini orang yang puasanya seperti ini katanya harus diqadha. Kalau mazhab Hanafi. Tapi mazhab yang lain tidak mesti qadha. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala puasa. Na'udzubillah min. Yang ini apa? Ceramah-ceramah. Oh, drama-drama. Drama Korea. Drama Korea itu kayak apa sih? Bukannya emak-emak aja. Seru banget kayaknya. Kayak apa nggak tahu saya. Ya. Kalau itu di dalam drama atau sinetron-sinetronnya ada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, seperti hati seorang wanita Satya di Indosiar ya, ku menangis gitu kan yang bahasa. Itu endingnya Babu pasti orang yang selingkuh kalau nggak bininya lakinya, dan endingnya apa? Mati. Kalau nggak hidupnya susah. Kan ibu mau aja dibohongin, udah tahu pasti begitu dah. Nah kalau yang kayak beginian terus ibunya komen mulu, itu orang begitu. Nah itu juga kan nggak baik, ya. Padahal itu cuma bohongan doang bu, mau aja dibohongin. Dia ini mah kagak kenapa itu, nangis juga nangis bohongan dia. Dia mah dapat duit, ibu kita pahalanya kita pahala puasanya kagak dapat. Ngapain? Mendingan kita baca Quran. Tuh. Supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Surga itu kata Rasulullah ketika menjelang akan datang bulan Ramadan, Allah menyerukan, wahai surga, hiasi dirimu. Maka surga menghias dirinya bu. Surga menghiasi dirinya dengan berbagai keindahan. Para bidadari-bidadari surga berhias dirinya, memakai emas permata, dihiasi dirinya dengan memakai pakaian yang serba mewah. Malaikat sudah bersiap untuk terus membacakan istighfar. Untuk siapa? Disiapkan itu surga. Untuk siapa bidadari bersiap-siap? Untuk siapa? Untuk umat Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa. Tuh. Semua bu, ikan-ikan semua, makhluk-makhluk Allah kecuali iblis laknatullah, semuanya bergembira, semuanya bersiap-siap untuk mendoakan umat Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Makanya rugi ketika ada nenek-nenek pergi ke pasar, dia men. Nih nenek-nenek men. Nah kalau orang perempuan kalau nggak puasa kan head kan, kalau nggak head, kalau nggak nifas habis lahir. Berarti kalau saya bilang nenek-nenek ke pasar makan bakso, berarti neneknya lagi head. Kalau nggak habisnya dia habis lahirin, kan gitu. Kita boleh nggak puasa perempuan kalau habis lahiran, kalau head. Berarti ada dua kemungkinan nenek-nenek ini habis lahiran, kalau nggak nenek ini lagi head. Kan gitu bu. Kalau laki-laki nggak laki-laki nggak puasa, jangan-jangan jadi-jadian laki-lakinya.
Karena laki-laki kan nggak men. Apa akhir zaman laki-laki men sehingga dia nggak puasa? Kan gitu. Kita mah husnudzon aja. Oh mungkin dia lagi men kali. Gitu kan. Ya Bu, mudah-mudahan kita makanya emak-emak nih, Nek, yang udah nenek-nenek, yang udah emak-emak, udah lanjut usianya. Kalau pengen beli baju lebaran sebelum puasa beli dah. Supaya jangan sampai begitu berpuasa ngap-ngap dia ke pasar. Ke pasar lagi sedang banyak orang. Akhirnya buka puasa. Gak kuat katanya boleh. Kalau gak kuat kita buka puasa. Gak kuatnya dibikin. Siapa suruh dia buat puasa ke pasar. Beli baju. Mau beli baju mah nanti sebelum puasa. Tuh beli baju dah. Kalau pengen beli. Beli bulan Sa'ban mau beli dah baju. Mau beli baju 3 ke 4, mau makan di pasar nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pas puasa. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya mama, astagfirullahaladzim, ya Allah kasih nama mati tuh mama. Udah tua masih men. Ibu. Laki-laki aja banyak yang men kalau Ramadan. Oh, di atas pada makan bakso pojok sari. Masya Allah tabarakallah. Itu berarti imannya sudah tidak ada di hatinya. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang nggak ada malunya berarti separuh imannya hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ibu, kemudian yang 3 apa yang dirindukan oleh surga? Wa it'amul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tuh. Sama dengan ibu, siapa yang nyiapin minum? Ini orang lagi di pengajian aus, kasih minum. Pahalanya gede tuh. Cuman jangan waktu bulan Ramadan siang-siang ibu nyiapin, orang lagi ngaji. Ya. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang as-shaimina fi syahri Ramadan. 4 orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita masuk di dalam yang mana nih? Mudah-mudahan 4-4-nya masuk. Kita orang yang talil Quran, kemudian orang yang bisa menjaga lisan, orang yang bisa memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar itu apa Bu? Orang yang buka puasa, orang yang dalam perjalanan musafir. Misalkan ibu lagi bulan puasa, ada orang minta-minta pengen makan, dia mungkin memang lapar, dikasih nggak? Kasih. Itu wa it'amul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Maka nanti di yaumil kiamat ketika orang merasa lapar, kita enggak kelaparan. Karena apa? Sudah memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi enggak apa-apa Bu. Bulan puasa ibu ngasih makan orang yang kelaparan. Mungkin aja dia memang musafir, mungkin memang dia lagi haid, mungkin dia lagi sakit, enggak masalah. Jadi husnudzon aja. Kita hanya sedekah, ya. Mudah-mudahan kita niatin nih Bu. Niat dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini saya pokoknya harus menghatamkan 3 kali Quran. Niat aja dulu. Niat aja dicatat pahalanya. Niat aja dulu. Kata ustaznya yang penting niat, nggak ngerjain juga nggak apa-apa katanya. Ya kalau ngerjain kan ditambah lagi tuh. Ya, niat dari sekarang udah dicatat nih, orang hambaku ini sudah niat nih. Kata malaikat nih, Bu Rubaina udah niat mau ngatamin Quran 4 kali, kata. Udah dicatat tuh Bu. Catat. Ya insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sampaikan umur kita sampai dengan bulan Ramadan. Dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang terbaik untuk kita melaksanakan serangkaian ibadah puasa kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di waktu sore ini akan turun hujan. Mudah-mudahan ini waktu yang mustajabah. Allah kabulkan doa kita. Dan kita sekali lagi doakan anak-anaknya Ibu Hajah Maimunah, Ananda, Mustafa Kamal, dan juga saudara saya Suwandi. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, disembuhkan seperti sedia kala keadaannya.
Tidak ada kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah. Dan juga kita semua yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit kita. Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah karuniakan kepada kita anak keturunan yang saleh dan salehah. Allah lapangkan rezeki kita, rezeki yang halal barakah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah mampukan kita semua untuk menjadi tamu-tamunya Allah, untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Dan mudah-mudahan kita semua anak keturunan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah jami'an syamilan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Allahumma la nuhsi thanaan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Falakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا الشاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم أصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك الصلاح أمرنا كله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf dan ikhlas ridha dari ibu sekalian bila ada saya selama mengajar banyak kesalahan saya, baik ucapan saya maupun sikap saya yang mungkin kurang berkenan di hati ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu mau memaafkan saya. Maafin saya bu, maafin ya. Kalau ibu nggak ada salah sama saya mohon ridhonya, doanya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustazah Hajah Nihayah Abdul Halim yang sudah memberikan tausiah-tausiahnya pada siang menjelang sore. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan dapat mengamalkannya bersama-sama. Sekaligus ditutup dengan doa, semoga doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.